Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi masih menjadi satu topik bahasan yang menarik. Pemilihan umum atau pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali merupakan bentuk implementasi dari konsep negara demokrasi seperti Indonesia. Membicarakan tentang pemilu, salah satu indikator penting dari suksesnya pemilu adalah tingkat partisipasi pemilih. Sebagai salah satu contoh kasus, pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres tahun 2014 menunjukkan tingkat partisipasi pemilih di Indonesia hanya mencapai 69,6%. Sementara itu, pada Pilpres 2019, tingkat partisipasi pemilihnya meningkat hingga 81,9%. Capaian ini tentu juga telah melampaui target yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yakni sebesar 77,5%. Sebagai salah satu kabupaten yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman memiliki capaian yang senada dengan capaian nasional berkaitan dengan partisipasi pemilih pada Pilpres 2019. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 di Kabupaten Sleman menyentuh angka 87,7%. Angka ini berada di atas target KPU setempat yang menargetkan sebesar 82,5%. Akan tetapi, prosiding yang ditulis oleh Karim dan kawan-kawan menyatakan bahwa meningkatnya partisipasi pemilih menyisakan banyak skeptisisme atau keraguan pada banyak kalangan yang menilai bahwa realisasi demokrasi di Indonesia masih sebatas pada realisasi demokrasi prosedural, belum mencapai realisasi demokrasi substansial. Perlu kita pahami bersama-sama bahwa demokrasi substansial adalah sebuah realisasi demokrasi dalam bentuk pemilu tanpa adanya praktik politik uang dan kampanye negatif. Untuk mencegah adanya praktik tersebut, perlu adanya pengoptimalan pendidikan politik. Edward dan kawan-kawan pada tahun 2019 menyatakan masyarakat perlu memiliki pemahaman yang cukup bahwa korupsi politik dalam bentuk money politik ini akan merugikan masyarakat itu sendiri. Permasalahan berkaitan dengan realisasi demokrasi tersebut perlu kita sadari dan kita perbaiki bersama-sama. Mengacu pada tujuan SDGs nomor 4 yakni pendidikan bermutu, nomor 16 berkaitan dengan perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, serta nomor 17 berkaitan dengan kemitraan untuk mencapai tujuan, diperlukan sebuah program yang memiliki keterkaitan dengan ketiga tujuan SDGs tersebut, guna meningkatkan pemahaman demokrasi substansial masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya merumuskan satu permasalahan, yaitu bagaimana metode yang tepat untuk meningkatkan pemahaman demokrasi substansial bagi masyarakat, sehingga dari rumusan masalah tersebut diperoleh tujuan dari proposal ini, yaitu meningkatkan pemahaman demokrasi substansial masyarakat. Maka dari itu, guna menjawab permasalahan yang ada, saya, Muhammad Miftahul Ahsan, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan bangga memperkenalkan program Kampung Wisata Politik, di mana adanya program ini diharapkan dapat menjadi jawaban dari permasalahan kurangnya pemahaman demokrasi substansial di masyarakat. Kampung Wisata Politik merupakan suatu program berbentuk sebuah area yang terletak di tengah-tengah masyarakat yang berfungsi untuk meningkatkan pemahaman demokrasi substansial masyarakat. Program ini akan direalisasikan dalam bentuk sebuah gedung, di mana di dalam sebuah gedung tersebut terdapat 4 subprogram. Di antaranya, pertama, subprogram Lorong Waktu Demokrasi, di mana pada lorong waktu demokrasi ini akan ditampilkan segala sisi dari demokrasi di Indonesia, mulai dari sejarah demokrasi, implementasi demokrasi, permasalahan demokrasi, dan lain sebagainya. Subprogram kedua adalah pre-test dan post-test,
di mana tes ini akan dilaksanakan sebelum pengunjung memasuki area lorong waktu demokrasi. Metode yang digunakan adalah pertanyaan mendasar tentang demokrasi dan atau pemilu secara lisan. Penggunaan metode secara lisan diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk mempelajari tentang makna substansial dari demokrasi. Subprogram selanjutnya adalah pemilu simulation. Subprogram ini diadakan pada akhir sesi lorong waktu demokrasi, di mana pada sesi ini para pengunjung dapat melakukan praktik secara langsung dari berbagai metode pelaksanaan pemilu, mulai dari metode pencoblosan hingga metode pelaksanaan pemilu yang ramah lingkungan atau biasa disebut sebagai green election. Setelah keluar dari lorong waktu, para pengunjung dapat menonton film dokumenter yang berkaitan dengan demokrasi seperti film dengan judul Di Balik 98 dengan nama subprogram Nonton Yuk. Program Kampung Wisata Politik ini akan dilaksanakan di Dusun Plausan. Dusun Plausan merupakan salah satu dusun yang berada di Kabupaten Sleman yang memiliki beberapa objek wisata sehingga berpotensi untuk dijadikan kampung wisata politik. Program ini akan dilaksanakan menggunakan strategi POAC, yakni Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Tentu dalam merealisasikan program ini diperlukan sinergitas dari banyak pihak, diantaranya pertama, pihak kampus yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai fasilitator utama dari adanya program ini. Kedua, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang memiliki peran sebagai pemandu wisata yang memberikan materi kepada masyarakat sehingga dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan. Ketiga, lembaga pemerintah yang memiliki fokus pemilu dan politik seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, dan lain sebagainya sebagai pihak yang membantu dalam penyusunan materi dan konten. Pihak keempat adalah masyarakat sekitar sebagai pengelola dari kampung wisata politik itu sendiri. Dan yang terakhir adalah lembaga swadaya masyarakat sebagai pihak penunjang materi dari kampung wisata politik ini. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya tingkat partisipasi pemilih yang tinggi belum dapat dijadikan indikator utama terlaksananya demokrasi. Akan tetapi, pemahaman masyarakatlah yang akan menyempurnakannya. Kampung Wisata Politik bersama bersinergi wujudkan demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.